Hai semuanya, Hai balik semuanya, lagi dengan balik aku. lagi dengan aku. Hai, Hai. nih balik lagi dengan Nih aku balik lagi nih dengan aku nih di sini. di Sebelum sini. kita Sebelum kita lanjut ke lanjut ke pembahasan, kan pembahasan, hari kan ini tuh hari ini tuh atau atau tahun ini tuh tahun ini tuh lagi ada lagi pandemi ada nih. pandemi nih. Aku mungkin Aku mungkin saranin ke saranin kalian ke agar kalian selalu agar selalu jaga jaga kesehatan, selalu kesehatan, pakai selalu masker pakai dan masker dan taati taati protokol kesehatan protokol ya. kesehatan ya. Semoga kalian Semoga stay kalian safe stay safe terus. terus. Nah, Iya, terus juga kalau misalnya nggak perlu-perlu banget tuh lebih baik di rumah aja sih. Iya betul Jadi banget. nggak Betul banget. Kurangin nongkrong-nongkrongnya. Iya, bener-bener. Iya, selain iya, kalau selain nongkrong, kalau kalau kalian nongkrong, nongkrong, kalau kalian nongkrong, uang habis. uang habis. Siapa tahu kan penyakit Siapa tahu kan banyak kan, penyakit banyak virus tuh kan, di virus tuh mana-mana di kan. mana-mana Mending kan. Oh, stay home lagi aja Stay social deh. home aja deh. distancing. Iya benar Iya, juga benar tuh. juga tuh. Nah, Nah, mungkin kita lanjut mungkin kita aja. lanjut aja. Di sini tuh Di sini tuh sebelum kita sebelum mulai, kita mulai, mungkin mungkin kita mau kita mau memperkenalkan memperkenalkan diri terlebih diri dahulu. terlebih Di sini kan dahulu. kita Di udah sini kan kita udah ditemani ditemani sama cowok sama cowok ganteng, sama cewek ganteng, sama cewek cantik. Masa kita cantik. Masa kita nggak kenalan nggak sih? kenalan sih? Biar Biar saling kenal saling dan kenal semuanya dan tahu siapa semuanya tahu kita. siapa kita. Oke. Oke. Mungkin Mungkin dari Oki dari nih. Oki Mulai nih. Mungkin Mungkin Iya. cowok dah dulu. cowok dah Biasanya kan dulu. cewek Biasanya yang kan dulu. cewek yang dulu. Sekarang cowok aja. Sekarang nih. cowok Karena aja. jadi kompetitif ya. Oh, sekarang ditukar nih cowok duluan. Oke. Iya. Iya. Hai, kenalin nama aku Oki Hai. Ananda. Hai Oki. Ayo Oki. Hai. Dari mana nih? Dari mana nih? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Aku asli Denpasar. Oh, asli Asli Denpasar. Deket ya. Oh, kalau aku Deket Deket sama dong. aku jauh. Itu jauh. Kalau sama aku jauh. Iya, dekat kampus, dekat kampus. Iya. Iya. Berarti gampang dong ke kampus. Nggak usah pakai motor kalau dekat kalau dekat kampus. kampus. Kepleset nyampe gitu ya. Iya kan? Iya kan? Deket sih, cuma niatnya yang ini ya agak sulit. Iya sih, Iya, kalau iya, biasanya Kalau udah deket biasanya tuh udah niatnya deket nggak tuh ada niatnya sih. nggak ada Oke. sih. Oke. Apalagi sekarang ini kan online ya. Jadi kayaknya udah terlalu nyaman sama online. Jadi makin kampus ya nggak sih? Iya, Iya, udah iya, balik iya, ke zona bener-bener. nyaman kalian ya. Kalian ya. Iya. Oh iya. Oh iya. Terima kasih Uki, atas perkenalannya. perkenalannya. Mungkin lanjut deh Iya, Kak sama-sama. Erika. Erika. Oke, jadi hai semuanya. Hai. Hai. Perkenalkan, aku Erika. Jadi aku tinggal di Jimbaran. Kalau misal kampus Bukit deket ya, jadi kayak bener-bener mungkin definisi kepleset nyampe itu bener-bener. Karena bener-bener depan, enggak sih, depan kampus hukum lah ya. Oh, literally dekat banget ya. Deket Nanti banget. kalau di Jimbaran Di Jimbaran sering ke pantai ya. Banyak pantai Kan banyak bagus-bagus. pantai bagus-bagus lagi. Kayaknya, tapi aku bukan anak pantai sih. Oh iya. Aku masuk ke pantai, nggak tahu kenapa. Hari-hari ini Jimbaran panas nggak? Kan biasanya panas tuh. Parah. Kayaknya gimana ya? Denpasar hujan atau nggak di tempat lain, dari tempat lain itu hujan. Di bukit kan, aku di bukit nih. Jadi di bukit itu bener-bener terik matahari itu, ya ampun. Tapi akhir-akhir ini lagi hujan sih. Cuman kayak biasanya 180 derajat gitu loh. Misalnya di Denpasar hujan, di bukit enggak, atau sebaliknya kayak gitu. Jadi paling aneh. Tapi kalau di wow, desa Kalau di terus desa hujan. terus hujan. Hujan terus. Jadi Iya, nggak kalau di bisa sini mah kemana-mana nggak sih. kemana-mana sih. Emang Hujan desamu tuh di mana? Oh, desaku Oh, jauh. desaku jauh. Aku dari pegunungan. Aku dari pegunungan. di mana Wow. tuh? Ada mata air. Ada dong. Ada Sungai banyak dong. sini. Sungai banyak sini. Nih, Oke. mungkin aku juga mau perkenalkan Kan dari diri kita deh. udah diri nih deh. sekarang. Mungkin Sukri nih belum perkenalkan diri. Oh iya. Iya. Hai semuanya. Hai semuanya. Hai lagi. Terus Ai aja ya. Perkenalkan nama aku Nyoman Sukri. Biasanya sih dipanggil Sukri. Kalau tempat tinggalku tuh di Desa Tegalalang. Di Tegalalang. Maksudnya di Desa Kini Tegalalang. Gianyar. Tegalalang tuh di Gianyar nggak sih? Iya, Gianyar. Tegalalang Ubud kan ya?
Enggak sih, kalau Tegalalang sama Ubud itu Tegalalang beda. sama Ubud itu beda. Tegalalang itu kecamatan, Tegalalang Beda ya? Ubud juga Ubud kecamatan, juga tapi kecamatan, tapi bersebelahan gitu. bersebelahan gitu. Biasanya Tapi, Tegalalang terkenal Tegalalang teras terkenal sekiannya. teras kabupatennya sama. kabupatennya sama. Tapi Oh, jadi Tapi dia nggak lebih berdampingan. terkenal Ubud. iya, Iya, berdampingan. berdampingan. Tapi biasanya sering biasanya sebut sering Ubud sih. sebut Karena Ubud Ubud sih. itu Karena terkenal. Ubud itu terkenal. Iya, Ya, karena kayak Iya. icon gitu ya. iya. Iya. Oke, mungkin Oh ya, jadi apa lagi nih? kita apa lagi? belum kasih tahu nih kita dari mana. Kita ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Universitas Manajemen. Udayana. Iya. Jadi kita dari tadi ngomongin kampus Denpasar Jimbaran itu karena di UNUD sendiri itu ada 2 kampus. Jadi ada di Jimbaran dan di Denpasar, di Sudirman gitu. Ya, mungkin itu cukup perkenalan kita, mungkin kalian udah tahu. Nah, di sini mungkin kita lanjut aja sih ke materi kita, yaitu materi kepemimpinan. Di sini kita akan membahas naik kasus 8.2, yaitu apa ya judulnya? Bentar ya. Ini tentang teori LMX ya. Iya, tentang teori LMX. Iya, teori leader member exchange. Oke. Kasus 8.2 itu judulnya itu bekerja keras untuk menjadi adil. Sebelum itu mungkin kasus ini itu akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Oki. Mungkin bisa bacain biar semuanya itu tahu apa sih kasusnya. Nanti kita kan bisa bahas bareng-bareng gitu. Baik, di sini kasus yang hari ini bakal kita bahas itu berjudul Working Hard at Being Fair, atau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut sebagai bekerja keras untuk menjadi adil. Nah, di mana dalam kasusnya ini, aku bacain aja deh. Di kasusnya, City Mortgage adalah perusahaan hipotek berukuran sedang yang mempekerjakan sekitar 25 orang. Jenny Hernandez yang telah bekerja di perusahaan selama 10 tahun adalah manajer produksi yang mengawasi operasionalnya sehari-hari. Pelapor ke Jenny adalah pemberi pinjaman, staf penjualan, petugas penutupan, penjamin emisi hipotek, dan personel pemrosesan, serta pengiriman. Jenny bangga dengan perusahaan dan merasa seolah-olah dia telah berkontribusi besar pada pertumbuhan dan ekspansi yang stabil. Iklim di City Mortgage sangat positif. Orang suka masuk kerja karena lingkungan kantornya nyaman. Mereka saling menghormati di perusahaan dan menunjukkan toleransi kepada mereka yang berbeda dari diri mereka sendiri. Dimana di City Mortgage ini berarti kelihatan toleransinya itu sangat tinggi ya. Sementara di banyak perusahaan hipotek sudah bisa timbul kebencian di antara orang-orang yang memperoleh pendapatan berbeda. Tidak demikian halnya di City Mortgage ini. Jenny, kepemimpinannya telah berperan penting dalam membentuk keberhasilan City Mortgage. Filosofinya menekankan mendengarkan karyawan dan kemudian menentukan bagaimana setiap karyawan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi misi perusahaan. Dia berusaha membantu setiap orang untuk mengeksplorasi bakatnya sendiri dan menantang setiap orang untuk mencoba hal-hal baru. Di pesta liburan tahunan, Jenny merancang acara menarik yang melambangkan gaya kepemimpinannya, di mana dia membeli sepotong besar kaca berwarna-warni dan memotongnya menjadi 25 bagian. Dan membagikan satu bagian kepada setiap orang, kemudian dia meminta setiap karyawan untuk maju dengan potongan kaca tersebut dan secara singkat menyatakan apa yang dia sukai tentang City Mortgage dan bagaimana caranya dia telah berkontribusi pada perusahaan pada tahun lalu. Setelah pernyataan dibuat, pecahan kaca tersebut kemudian dibentuk menjadi potongan jendela kaca yang digantung di lobi depan kantor, di mana kaca tersebut merupakan pengingat bagi setiap individu
memberikan kontribusi keunikannya terhadap keseluruhan tujuan perusahaan. Ciri khas lain dari Jenny adalah kejujurannya. Dia tidak ingin memberi kesan kepada siapapun bahwa orang-orang tertentu memiliki jalur batin, dan dia berusaha keras untuk mencegah hal ini terjadi. Misalnya, Jenny ini menghindari makan siang sosial karena menurutnya makan siang tersebut mendorong persepsi favoritisme. Dengan demikian pula, salah satu sahabat Jenny tampak jarang terlihat berbicara dengannya, dan jikapun sahabatnya tersebut berbicara dengan Jenny, itu pun hanya tentang masalah bisnis saja. Jenny juga melamar prinsip keadilannya tentang bagaimana informasi dibagikan di kantornya. Dia tidak ingin siapapun merasa seolah-olah dia keluar dari lingkaran. Jadi si Jenny ini berusaha sangat keras untuk memberitahu karyawannya tentang semua hal yang dapat mempengaruhi mereka. Banyak dari ini dilakukan melalui kebijakan kantor pintu terbuka. Jenny tidak memiliki kelompok karyawan khusus yang dengannya dia mengungkapkan kekhawatirannya. Sebaliknya, dia berbagi secara terbuka dengan mereka masing-masing. Jenny sangat berkomitmen untuk pekerjaannya di City Mortgage. Dia bekerja berjam-jam dan membawa pager di akhir pekan. Pada titik ini dalam karirnya, satu-satunya kekhawatirannya adalah dia bisa kelelahan. Itu sih dari kasusnya yang 8.2, di mana kasus ini ada pertanyaannya ada 3. Yang pertama, berdasarkan model LMX atau Leader Member Exchange, bagaimana Anda menggambarkan kepemimpinan Jenny? Yang kedua, bagaimana tanggapan karyawan di City Mortgage terhadap Jenny? Pada pertanyaan terakhir, jika Anda diminta untuk mengikuti jejak Jenny, menurut Anda, apakah Anda bisa atau ingin mengelola City Mortgage dengan gaya yang serupa? Gimana nih, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya? Oh, boleh juga. Oh, Mungkin boleh langsung juga. aja ke Mungkin pertanyaan langsung aja ke pertama. pertanyaan pertama. Baik, di pertanyaan pertama itu ada berdasarkan model LMX atau Leader Member Exchange. Bagaimana Anda menggambarkan kepemimpinan Jenny? Nah, coba dari Erika dong, kalau menurut kamu tuh si Oke, Jenny itu jadi gimana? Oke. Jadi menurut pandangan aku sendiri, Jenny itu memiliki gaya kepemimpinan dengan berkualitas tinggi. Karena di sana tadi kan Oki juga sudah menyebutkan bahwa ia itu dapat menciptakan lingkungan yang positif sehingga karyawannya merasa nyaman untuk bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya dia juga berusaha untuk membantu setiap orang agar dapat mengeksplorasi bakat dari karyawan tersebut. Dan dia juga akan menantang setiap orang untuk mencoba hal-hal baru. Selanjutnya ciri khas lainnya dari gaya kepemimpinan Jenny itu dia orangnya jujur, adil, dan tentang bagaimana informasi kantornya tersebut. Jadi dia juga terbuka mengenai informasi-informasi dari kantornya tersebut. Selanjutnya, karena di sini kan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, tentunya peran pemimpin itu sangat dibutuhkan karena pemimpin adalah orang yang akan mempengaruhi pengikutnya nantinya. Sehingga mereka harus secara sukarela melaksanakan tujuan organisasi, komitmen karyawan terhadap pemimpin juga harus mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil kerja karyawan daripada komitmen karyawan terhadap organisasinya. Selanjutnya, hal tersebut berarti bahwa komitmen karyawan terhadap organisasi dapat tercipta dengan baik karena Jenny-nya pun kayak nge-treat karyawan itu dengan baik gitu. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin kalian punya pendapat yang berbeda atau bagaimana?
Mungkin dari Oki Mungkin atau dari Oki dari atau aku dulu dari nih. aku dulu nih. Dari kamu dulu deh coba. Oh ya, Kayak mungkin tanggapan aku mungkin juga tanggapan sama aku sih juga kayak sama sih kayak Erika, Erika bahwa bahwa dari teori dari teori LMX ini LMX ini kepemimpinan si Jenny kepemimpinan ini si Jin ini berkualitas tinggi, berkualitas dan tinggi sama juga dan sama udah juga diuraikan udah kan diuraikan kan tadi sama tadi Erika. sama Erika. Nah, Itu itu dengan teori dengan teori berkualitas tinggi itu berkualitas tinggi itu mungkin mungkin perusahaan City perusahaan Mortgage City ini Mortgage ini akan akan berdampak berdampak positif. Nah, positif. Nah, selain itu selain jika itu si jika Jenny si ini Jin ini seperti diuraikan sama diuraikan Erika sama itu Erika itu mungkin mungkin pengikutnya itu pengikutnya itu akan sangat sangat berkontribusi juga berkontribusi juga kepada kepada perusahaan. perusahaan. Selain itu organisasi organisasi ini akan ini lebih akan berkembang lebih berkembang ke depannya. ke depan. Mungkin itu aja Mungkin sih itu dari aja aku. sih dari aku. Mungkin dari Mungkin Oki dari gimana? Oki gimana? Udah banyak banget ya. Kalau aku sih hampir mirip juga sama jawaban kalian juga. Kalau si Jenny itu dalam kepemimpinannya itu juga memiliki ini yang tinggi, apa namanya? Kualitas. Apa sih namanya? Ikatan. Iya, itu juga pada karyawannya. Dia juga akan nyaman terhadap karyawannya gitu. Jadi, jadi gimana Erika? Ya, jadi aku juga mau nambahin sedikit. Nah, karena kan si Jenny itu udah apa ya? Dia kan ngasih kontribusi yang terbaik lah ya untuk perusahaannya. Nah, aku juga sempat baca kalau misalnya hubungan yang baik itu juga dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik antar pemimpin dengan pengikutnya. Jadi hal itu penting untuk dilakukan agar dapat menciptakan kepercayaan. Jadi kita juga harus menciptakan komunikasi yang baik antar pemimpin dengan pengikut. Selanjutnya dengan komunikasi itu kita juga akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi serta kesetiaan yang kuat antara pemimpin dengan pengikut. Nah, dalam sebuah organisasi dengan tingkat kualitas LMX yang tinggi, tenaga kerja pasti akan merasa kebutuhannya itu kebutuhan terhadap supervisinya itu terpenuhi karena mereka mendapat perhatian dan pendamping apa ya, dan kayak dituntun gitu loh sama pemimpinnya. Jadi gitu sih kalau tambahan dari aku. Itu aja sih. Aku setuju sih kalau soal yang itu. Soalnya dalam sebuah dalam sebuah organisasi atau sebuah hubungan tuh komunikasi itu penting sih biar nggak ada yang namanya miskomunikasi kayak gitu. Oke. Mungkin kasus ini lanjut ke pertanyaan kedua kali ya. Ya kan gimana? Lanjut aja kan usai udah kita udah membahas kasus yang pertama ini. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Langsung dilanjut aja kali ya. Yang pertanyaan kedua nih, ada pertanyaan itu menurut sekarang menurut pendapat kalian nih, bagaimana sih tanggapan karyawan yang ada di City Mortgage itu terhadap si Jenny? Tadi dari Erika udah sih, Pak. Sekarang dari Supri deh. Oke, baik. Terima kasih. Oki. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan yang kedua itu. Nah, kita kan sudah mempelajari nih mengenai teori LMX ini. Di mana teori ini lebih ke hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Dan di sini juga ada dua jenis hubungan. Yang pertama itu ada masuk ke in group dan out group. Nah, dan di sini tuh lebih condong juga dari kasus ini tuh masuk ke in group. Nah, di mana ada pertukaran antara pemimpin dengan bawahannya. Nah, jika pemimpin memberikan hal yang lebih terhadap bawahannya, otomatis bawahannya itu akan memberikan hal yang lebih juga terhadap pimpinannya. Nah, pada kasus ini bagaimana sih tanggapan karyawan terhadap si Jenny ini? Nah, dari uraian itu
Jenny itu dapat mendengarkan karyawannya dan dia juga berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan karyawannya, dan dia juga membuat pesta hiburan tahunan. Di pesta itu dia memberikan potongan kaca yang telah dibagikan dan dikasih ke karyawannya, dan dia itu menyatakan apa sih yang ingin atau yang disukai karyawannya terhadap perusahaan City Mortgage ini. Dan bagaimana sih mereka berkontribusi terhadap perusahaan. Selain itu, Jenny juga memiliki prinsip keadilan. Dia tidak membeda-bedakan karyawannya. Dari uraian tersebut, kita juga dapat melihat bagaimana sih tanggapan terhadap Jenny. Pasti karyawannya itu akan merasa nyaman terhadap pimpinan dari Jenny, sehingga karyawan ini akan memiliki inovasi untuk belajar lebih dan mencoba hal-hal yang baru. Dan karyawan ini juga akan saling menghormati satu sama lain dan memiliki toleransi yang tinggi. Selain itu, mungkin karyawan ini mau bekerja lebih juga terhadap perusahaan City Mortgage ini, bekerja lebih, mungkin bekerja di luar tugasnya itu, seperti itu. Mungkin yang lain ada tanggapan lain atau gimana terhadap kasus nomor 2 ini. Kalau dari aku sih, aku sama juga sih kayak gitu juga. Jadi karyawan itu pastilah ngerasa gimana ya? Kalau di kasusnya tadi kan dibilang juga kalau di iklim di positif, jadi orang-orang tuh suka ke sana karena lingkungan kantor itu nyaman. Habis itu mereka saling menghormati di perusahaan. Habis itu toleransinya juga terlihat jelas di sana itu bagus gitu loh. Jadi dari sana sih kalau aku sendiri aku bisa nyimpulin kalau itu tuh gimana ya, iklim dari kepemimpinan Jenny itu bagus gitu loh. Kayak gitu sih. Kalau dari aku, kalau dari Erika gimana? Karena kan Jenny itu kan udah memberikan yang terbaik, otomatis pasti karyawannya juga akan memberikan yang terbaik untuk perusahaannya tersebut. Terus juga menurut aku kalau dia kan di kasus itu kan dia bilang kalau dia mengadakan event gitu ya, apa sih? Itu menurutku itu perayaan tahunan. Iya, perayaan tahunan. Menurutku itu kayak sebagai bentuk mungkin kayak membangun kekeluargaan gitu loh, kayak biar agar pekerjaan itu nggak selalu tentang, maksudnya dalam dunia kerja itu nggak selalu tentang bisnis. Jadi kayak di situ juga dia buat acara untuk maksudnya di luar bisnis gitu, tapi tetap konteksnya untuk menilai perusahaan kayak gitu. Jadi kan otomatis pengikutnya itu bakal merasa nyaman. Jadi kayak maksudnya nggak bosen lah kalau untuk bekerja di sana gitu sih. Berarti sama nih jawaban kita udah mendekati. Iya, jadi hampir sama semua. Bisa Mas. Nah, tadi itu kan udah dijawab pertanyaannya dari Erika udah juga, tadi dari Supri juga udah. Nah, gimana kalau sekarang dari aku aja yang mulai nih. Untuk pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiganya itu tadi kan pertanyaannya jika diminta untuk mengikuti Jenny, apakah mau bisa atau ingin mengelola City Mortgage dengan gaya yang serupa? Dari pendapatku pribadi, kalau ditanya untuk bisa atau ingin mengelola City Mortgage, mungkin kalau dari aku sendiri bisa untuk mengelola City Mortgage dengan gaya yang serupa. Pengen juga mengelola dengan gaya yang kayak gitu. Secara si kepemimpinannya Jenny ini kan bagus kan, dimana dia tuh bikin iklim di City Mortgage itu gimana ya, dia tuh bikin iklim di perusahaannya dia tuh positif,
dimana orang-orang tuh jadi ngerasa nyaman buat kerja di sana. Habis itu toleransinya juga tinggi. Dari si Jenny-nya sendiri juga nggak mau membeda-bedakan setiap karyawannya gitu. Jadi dia pengen misalnya dia punya informasi apa yang dia punya, dia pengen bagi ke semua karyawannya kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa atau ingin mengelola city mortgage dengan gaya yang serupa, mungkin jawabannya bisa, cuma mungkin untuk beberapa hal dari kepemimpinan Jenny ini mungkin ada yang beberapa nggak bisa aku ikutin. Kayak misalnya si Jenny ini, kalau si Jenny ini kan kalau aku lihat dari case yang tadi tuh, kalau si Jenny ini nih dia tuh terlalu, kalau bisa aku bilang dia tuh terlalu over buat pekerjaannya. Soalnya kenapa dibilang over, kalau dari aku sendiri dia tuh bekerja berjam-jam loh, habis itu di akhir pekan dia sih bawa pager untuk lihat kerjaannya dia, jadi kayak nggak ada istirahatnya gitu loh. Iya. Jadi kayak nggak ada istirahatnya, artinya monoton soal kerjaan, habis itu juga untuk kayak tadi juga ngobrol sama sahabat cuma sebatas obrolan kerjaan aja. Jadi kayak hubungan tuh cuma sebatas kerjaan aja loh. Intens, keluar daripada itu tuh kayak nggak ada, kayak gitu sih. Tapi selepas dari itu semua, untuk profesionalitas kerja kepemimpinan ini bagus sih. Kalau itu dari pendapatku sendiri, kalau dari pendapat kalian gimana? Siapa yang mau coba? Ya, mungkin Erika aja dari dulu. Ya, Erika senyum-senyum ya. Oke, aku juga setuju sih, karena kan dia tuh biar apa ya, maksudnya kalau misalnya ingin lebih baik lagi, mungkin menurut aku dia harusnya lebih bisa kayak nggak mentok-mentok masalah kerjaan aja gitu. Jadi kayak biar adalah sesuatu, maksudnya kayak kalaupun ngobrol kayak di luar kerjaan itu juga sebenarnya penting, nggak cuma kerjaan doang gitu. Itu sih. Ini kalau dari agak berubah juga ya suaranya. Iya. Mungkin dari aku aja ya. Sini agak sama juga sih pendapat kalian. Nah, kalau ingin mengolah city mortgage ini kayak gaya kepemimpinan Jenny itu mungkin ingin juga, tapi di sini kan kita pasti memiliki gaya kepemimpinan itu sendiri kan. Kita memiliki karakteristik kita sendiri atau skill kita gimana. Tapi kalau serupa dengan gaya dari ini dari gaya dia kayak dia itu jujur, memiliki keadilan, dan dia juga selalu memberikan inovasi lah terhadap karyawan dan memberikan dampak juga terhadap perusahaannya. Nah, seperti dibilang ini dia juga gimana dia terlalu fokus banget pada tugasnya sehingga nggak ada refresh gitu. Jadinya kayak kita juga bekerja itu perlu refresh kan. Kalau kita terus bekerja nanti kita kayak soalnya itu nggak refresh, jadi kita mungkin bisa lalai atau gimana. Jadi itu sih dari aku sih. Ingin tapi nggak semuanya aku ambil gitu. Ya, jadi kayak gimana ya, baik-baiknya diambil, yang buruk-buruknya dibuang pastinya gitu kan ya. Iya kan kita udah tahu mana sih yang buruk, mana sih yang baik. Pasti yang baik harus jadi panutan kita kan. Lagian siapa sih yang mau kerja di akhir pekan loh? Kayak capek nggak sih, udah sehari-hari kayak di kantor ngurusin kerjaan, kadang perlu refreshing juga kan.
Iya. kan nggak Iya, semuanya kan tuh nggak waktu kita semuanya habis cuma kerjaan aja, kita juga punya keluarga, habis teman, cuma sahabat, kerjaan aja. itu Kita kerja pasti kita teman, harus bagi sahabat, waktu itu juga kan pasti kita harus bagi untuk waktu yang juga lain. kan untuk yang lain juga. Iya sih, nanti jatuhnya malah stres gitu. Iya, Masalah kerjaan Iya. aja. jadi stres Jadi kerjaan stres kita nggak kerjaan kita nggak selesai kan, selesai kan? selalu Iya. Selalu berpikir gitu. berpikir gitu. Ya, Ya, apalagi ya. apalagi ya. Oke, itu aja sih ya sebenarnya inti dari pembicaraan kita kali ini. Eh, Eh, dari kasus dari itu kasus ini tuh emang menarik banget ya untuk kita kita bahas. Dan sampai jam sampai segini jam kita segini masih kita bahas masih kasus bahas ini. kasus ini. Mungkin ada pesan kalian nggak? Apa sih untuk kita semua gitu loh. Mungkin ada nggak? Mungkin Apa ada ya? Nyampein mau apa gitu? apa gitu. Mungkin Apa nih tentang ya tentang kasus ini juga sih. Apa sih yang kalian pelajari gitu. Mungkin kalau dari aku intinya kasus ini tuh kan tentang teori LMX gitu kan, Leader Member Exchange Theory. Nah, di teori ini itu ada yang namanya in-group dan out-group dengan kualitas tinggi dan kualitas rendah. Terus juga untuk apa ya? Untuk pokoknya dalam teori ini kan juga ada fase-fasenya. Nah, kalau di kasus ini menurut aku dia udah ke fase yang paling akhir ya, fase apa sih namanya itu? Fase partnership atau kemitraan. Iya, kemitraan atau partnership. Jadi mungkin banyak yang bisa kita ambil ya, terutama dalam kasus Jenny ini. Seperti yang tadi pada kasus terakhir itu yang aku bilang tadi, kita ambil baik-baiknya aja, terus kalau yang jelek-jeleknya ya nggak usah diambil, gitu aja sih kalau aku. Mungkin dari kalian gimana? Kalau dari aku sendiri, dari case yang ini nih yang bisa dipelajarin tuh, kalau dari case ini kan dari judulnya nih, mencoba untuk adil. Nah, gimana kita lihat di sini nih sudah berusaha buat adil ke semua pegawainya, di mana dia nggak membeda-bedakan. Habis itu kalau ada informasi apa dia langsung bagi ke semuanya. Kalau buat aku sendiri mencoba untuk adil tuh sangat penting sih, di mana untuk pekerjaan bagus juga. Cuma kalau dari case yang ini nih dia tuh terlalu gimana ya, dia terlalu ngejaga buat hubungannya dia loh, sampai dia tuh sama sahabat sendiri cuma sebatas pekerjaan aja omongannya kayak gitu sih. Kalau dari yang aku tangkap juga kayak gitu. Dan Sukri mungkin? Oke, baik kalau di sini sih aku tangkap itu sama juga sih kayak belajar mengenai adil terhadap karyawan dan selalu memberikan inovasi juga terhadap karyawan. Bagus juga sih kayak kepemimpinan dari Jenny ini. Jadi kayak kita tuh memiliki panutan lah seperti kepemimpinan Jenny. Nah, selain itu dalam kasus ini kita juga tahu gimana sih kita menghormati dan membangun hubungan antara karyawan dan pemimpin. Selain itu pemimpin dan karyawannya itu pasti memiliki karakteristik tersendiri atau keunikan tersendiri sih. Itu aja sih kalau dari aku tanggapin. Ya juga di sini kayak apa ya? Misalnya hubungan timbal balik ya. Pokoknya kalau Jenny-nya
bersikap baik, jadi otomatis karyawannya juga akan merasa nyaman dan dia tentunya bakal bersikap baik juga untuk pemimpin dan perusahaannya gitu sih. Iya sih, pasti kan perusahaan ini bisa berkembang lah sama pemimpinan Jenny. Oke, Mungkin udah di penghujung nih. Udah selesai nih pembahasan kasus mengenai kasus 82 ini. Nah, jadi di sini kami juga ucapin terima kasih untuk kalian karena udah memberi waktu untuk berdiskusi, karena Ria juga di sini. Aku juga makasih. Ya. Makasih juga. Iya. Terus sama juga buat yang misalnya nanti bakal nonton mau mendengar omongan kita yang mungkin gitulah. Ya, semoga bermanfaat juga bagi yang nonton video ini. Semoga video inilah semoga bermanfaat. Bagus dah. Dan untuk semoga bermanfaat, semoga berguna. Yap. Dan untuk kalian semangat juga dekat. Semangat. Pokoknya tetap semangat. Oke. Jangan lupa buat di like, share, subscribe juga channel yang ini. Oh iya, lupa tadi bilang. Oke. Untuk mendukung channel inilah ya. Biar makin rajin bikin kontennya. Mantap. Iya, semoga kita dapat ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Hari ini sangat berkesan lah. Oke. Dadah. Oke, see you the next video. Dadah.